Oi Wak. Iya pula. Sehat semua ya Wak ya? Alhamdulillah sehat lah ya. Wak, aku yakin nih banyak dari kita yang gak tahu kalau diucapkan satu kata nih, Wild West, ya kan? Jenis makhluk apa itu? Yuk, kali ini kita bahas tentang era masa penuh petualangan Wak. Cowboy, sheriff, saloon, dan cerita seru yang cuma kita tonton di film nih Wak. Wild West. Gak cuma soal tembak-tembakan aja ya kan. Ada sejarah panjang, tokoh-tokoh legendaris, sampai kehidupan masyarakat yang penuh perjuangan dan kekerasan hidup Wak. Yuk gas, masuk barang kapal. Wak, Wild West atau yang sering juga disebut American Frontier adalah masa dalam sejarah Amerika Serikat yang menggambarkan ekspansi bangsa ini ke arah barat. Era Wild West ini sendiri merujuk pada periode sejarah Amerika Serikat antara tahun 1865 hingga 1895 Wak. Ya, tapi ada juga yang berpendapat era Wild West ini berakhir di awal tahun 1900-an, ya sekitar tahun 1912 lah ya. Kurang lebihnya begitu ya kan. Tapi yang jelas Wak, semua bermula semenjak berakhirnya Perang Saudara Amerika atau lebih dikenal dengan Civil War ya. Dikarenakan kondisi pada saat itu yang tidak menentu yang berakibat banyaknya veteran perang atau bahkan rakyat sipil seperti petualang dan imigran bergerak ke barat, mereka mencari lahan baru Wak, emas dan kebebasan tujuan mereka itu. Tapi nggak jarang yang mereka temukan adalah kekacauan, konflik berdarah dan hukum yang ditegakkan oleh senjata api. Ketika itu, wilayah Amerika Barat seperti Texas, Arizona, New Mexico, dan California masih liar Wak, penuh konflik dan belum tertata secara hukum ya kan. Dimulai dari tahun 1865, tepat setelah Perang Saudara Amerika selesai dan sekitar tahun 1895 hingga awal 1900-an ya. Pada masa itu Amerika sedang tumbuh cepat Wak. Ditambah beredar kabar adanya tambang emas di bagian barat Amerika Wak, khususnya di California, yang dimulai pada tahun 1848 ya kan. Ketika James W. Marshall menemukan emas di Sutter's Mill milik John Sutters di Coloma. Penemuan ini memicu demam emas California Wak, dan menyebabkan migrasi besar-besaran menuju California. Pemerintah Amerika bahkan mendorong warganya untuk pindah ke barat melalui program seperti Homestead Act, di mana siapapun bisa mendapatkan tanah secara gratis Wak, asal mau tinggal dan mengolahnya nih. Tapi jangan bayangkan daerah barat ini seperti kota-kota modern seperti sekarang ya Wak ya. Kayak transmigrasi Wak. Ya, itu diterapin lah sama pemerintah kita dulu. Tapi tempatnya beda Wak, lebih liar lah pokoknya. Nah ini ku cerita ini ya. Wilayah ini masih liar Wak, banyak daerah belum punya hukum, belum ada jalan apalagi jalur kereta api. Jauh dari peradaban lah ya Wak ya. Orang harus hidup mandiri Wak, membangun rumah mereka sendiri dan bertahan dari alam, hewan buas, bahkan bandit dan juga konflik dengan suku asli Amerika yang sudah tinggal di sana jauh sebelum orang Eropa datang. Ya kan? Ribuan orang langsung berbondong-bondong ke sana berharap jadi kaya karena ada emas tadi ya kan. Fenomena ini dikenal sebagai gold rush. Walau itu sebenarnya nggak menjamin juga mereka jadi kaya ya Wak ya. Banyak dari mereka yang malah jatuh miskin, terbunuh atau jatuh sakit karena keras tadi itu alam di sana pada waktu itu ya kan. Keras sekali loh, namanya gurun atau savana ya. Gitulah keadaannya kan, keadaan di Amerika sana. Pernah kalian sana kita nanti ya. Ya namanya juga wild ya kan Wak. Artinya juga liar ya kan. Berarti hidup liar lah gitu ya. Barat liar gitu. Wild West ya kan. Mestinya dari namanya aja mereka udah paham ya kan. Tapi cemana lah pula ya, kondisi mendesak ya kan. Perut Wak, sama perubahan lapar. Kalau tetap di utara atau di timur ini nggak hidup kita kata orang itu ya kan. Pindah, ayo pindah. Sana ada tambang ya kan. Selain tambang emas, orang-orang juga datang untuk mencari tanah pertanian Wak, peluang usaha dan bahkan sekedar petualangan. Sekedar petualang aja. Inilah yang menciptakan gambaran khas Wild West, kota kecil di tengah padang luas. Koboi yang naik kuda, bandit yang merampok kereta api, dan sheriff yang mencoba menjaga hukum di tengah kekacauan dengan semampunya ya. Sheriff tuh kayak hero betul ya. Yang menarik nih Wak, wilayah barat Amerika ini sangat beragam Wak. Ada padang rumput di Texas ya kan, pegunungan di Colorado, hutan di Oregon, dan gurun di Arizona. Berarti kan kompleks ini alam di sana tuh ya kan. Lengkap ya Wak. Lengkap di alam di sana itu sebenarnya ya kan. Sawah ada Wak, Sawah dan ladang padi itu hanya ada di Wakanda. Sejahtera. Seharusnya ya. Harusnya. Tapi enak pula hidup di Wakanda, orang jadi nggak butuh lagi migrasi kemana-mana ya kan. Tenang aja deh setiap suling di atas sapi. Kan nggak butuh bertahan hidup kan. Nggak perlu tiup suling di atas Harley. Nggak ada ya. Nggak ada Harley. Nggak bisa bikin Harley orang tua.
Nah, jadi bisa dibilang Wild West bukan cuma soal koboi dan pistol ya Wak ya, tapi tentang semangat petualangan nih, kebebasan dan bertahan hidup di tengah kondisi yang keras ya kan. Dan hal ini pula lah yang menginspirasi Amerika menemukan karakternya yang menjunjung tinggi kebebasan, freedom and opportunity. Asik. Coba ulang lagi, Pak. Freedom and opportunity. Ya, macam company. Ya. Nah, ini adalah masa ketika Amerika sedang membangun dirinya di sisi barat, tapi juga masa yang penuh konflik dan ketidakpastian, Wak. Ya kan? Kalau kita bayangkan tentang Wild West, pasti yang terlintas di pikiran nih biasanya adalah koboi yang menunggang kuda ya kan, menyusuri padang rumput luas, debu yang berterbangan di jalan tanah yang selun dengan pintu kayu bergoyang pelan, cicit gitu ya kan. Suasana koboi yang ada di TV-TV. Tapi kehidupan di masa itu jauh lebih rumit, Wak. Nggak kayak kalian tonton, daripada sekedar aksi tembak-tembakan dan duel di tengah kota tuh. Lebih keras dari itu semua kenyataannya. Pernah ke sana, Pak? Udah bukan masa aku. Mungkin kalau aku hidup di masa itu ke sana aku ya. Sana aku. Ngapain aku sini? Nggak apa-apa juga ya. Pula. Ini pindah ke sana. Jadi orang Amerika gue. Enggak lah aku. Nasionalis aku. Pekerjaan mereka jauh lebih berat Wak dari yang sering kita lihat di film sebenarnya, ya kan? Mereka itu para koboi bisa menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menggiring ternak, melintasi wilayah luas dan berbahaya demi membawa mereka ke jalur kereta api atau pasar. Yang hebatnya lagi Wak, koboi-koboi itu bukan hanya berasal dari satu kelompok atau etnis dan latar belakang sosial yang sama Wak. Beda-beda orang itu. Banyak dari mereka adalah keturunan Meksiko yang dikenal sebagai vaquero, yang lebih dulu mengembangkan teknik pengembalaan ternak ya. Ada juga koboi kulit hitam yang jumlahnya diperkirakan mencapai 1/3 dari seluruh koboi di barat. Tapi koboi yang satu ini tampaknya terlupakan dalam catatan sejarah Wak. Padahal keberadaan mereka itu lumayan banyak dan memegang peran penting juga. Itulah kenyataan tak seindah cerita sinetronnya kan Wak. Jadi koboi itu bukan hanya kulit putih aja. Jangan kita beranggapan kayak di film, oh koboi kulit putih nih, gua pakai topi koboi. Enggak, ada kulit hitam. Contohnya nih Wak ya, beberapa koboi juga ada yang mantan tentara Wak, karena perang udah selesai ya kan Wak. Tentara-tentara ini pada nggak ada kerjaan ya, jadi koboi lah ya, jadi koboi pengangguran, jadi koboi. Iya. Ya, sini pengangguran jadi ormas. Iya pula. Nah ya itulah kan. Sementara itu Wak, kehidupan masyarakat di kota-kota kecil, frontier atau perbatasan juga tak kalah menarik Wak. Kota-kota macam Tombstone, Dodge City, Deadwood, dan Abilene awalnya hanyalah pos perdagangan atau titik persinggahan Wak, ya kan? Tapi seiring berjalannya waktu, kota-kota ini berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi dan sosial. Warga kota berasal dari berbagai latar belakang Wak. Ada pedagang, pandai besi, dokter, guru, hingga perempuan yang membuka toko, menjahit pakaian, atau bekerja di rumah makan dan penginapan. Ya macam-macam lah. Pokoknya apa ya dikerjain lah, ya kan? Yang penting bisa hidup, ya kan? Pinjol ada Pak, pinjol. Ada, rentenir namanya. Itu adanya cuma di Wakanda Wak. Ya, jangan ikut-ikutan ngelain, bahaya itu ya. Jangan pinjol, jangan judol. Iya pula. Ojol nggak apa-apa. Halal. Ya. Semangat pejuang ojol ya. Nah, keras kan Wak kehidupan mereka? Yang mana Pak? Yang ojol? Kan kita lagi bahas Wild West. Iya. Tadi bilang pojol soalnya. Iya juga sih. Juga ojol di Indonesia nih. Pengen nyari makan di Indonesia nih ya. Iya pula. Wild West ya Pak. Wild West kita ini. Cerita lanjut ya nih. Lanjut. Jadi jangan cuma dibayangin koboi-koboi macam di film itu aja Wak ya. Ada juga yang namanya saloon Wak. Tahu kan? Yang pintunya goyang-goyang. Krek. Salon. O-nya 2 ya Pak. O-nya 2 salon ya, macam tempat minum-minum. Kalau O-nya 1 lain Pak. Salon. Itu tempat minum-minum tuh. Nah, bar lah kalau di kita nih, bar ya kan. Nah, salon ini menjadi tempat yang sangat penting, Wak. Bukan cuma tempat untuk mabuk dan berjudi aja, tapi juga pusat informasi, hiburan, pertemuan sosial, ya. Di sana koboi-koboi itu, penambang, pedagang, bahkan penjahat pun ikut kumpul di situ, Wak, di salon itu, Wak. Nyatanya, Wak, di meja-meja kayu salon tadi tuh yang dipenuhi kartu dan minuman keras, perjanjian bisa dibuat di situ, Wak. Persahabatan bisa terbentuk di situ, ya kan. Bahkan konflik pun bisa terjadi di situ, ya kan. Kayak mana
enggak. Semua titiknya di situ. Tapi kehidupan masyarakat West bukan cuma tentang pekerjaan dan konflik, Wak. Mereka juga punya cara untuk merayakan hidup. Kita juga nggak bisa menutup mata dari kenyataan pahitnya, Wak. Hidup di era Wild West ini penuh tantangan. Fasilitas kesehatan sangat terbatas. Air bersih dan makanan segar sulit, ya kan? Apalagi saat musim dingin, Wak, atau kemarau panjang. Mereka kalau nggak ada persiapan, mana mau hidup kayak gitu? Siap, Len. Kurasa kita kalau udah itu pulang kali ya. Kirim ke sana 2 hari pulang deh. Ke barak TNI itu. Iya. Enggak. Bukan yang lain lagi. Enggak lain. Nah, hukum belum sepenuhnya stabil, Wak, di sana. Kejahatan bisa terjadi kapan aja, ya kan? Penegak hukum masih sering dilakukan secara pribadi, Wak. Kalau berbicara tentang Wild West, satu hal yang pasti terlintas di kepala adalah hukum rimba, Wak. Ngeri kan? Senjata di pinggang, Wak. Nggak usah senjata di pinggang, senjata di dashboard aja di mobil Fortuner. Tunjukkannya. Itu Wakanda. Mentalnya orangnya kayak gitu ya. Wild West nggak kayak gitu mentalnya. Kalau terancam baru dia. Tuh mental orang kuat tuh. Paten lah. Emang Wakanda. Benci kali ya. Artinya, Wak, hukum formal dari pemerintah pusat atau negara bagian belum tentu sampai ke sana, Wak. Disinilah hukum ala Wild West lahir. Biasanya setiap kota akan memilih seorang sheriff, semacam kepala polisi lah gitu ya. Tapi jangan pula dibayangkan mereka punya tim besar atau teknologi canggih, Wak. Seorang sheriff biasanya cuma punya 1 atau 2 deputi, Wak. Dan senjata utama mereka cuma pistol aja, Wak. Lencana sama nyali. Modal berani aja ya. Jadilah sheriff tuh, Wak. Di sini modal banyak. Bukan modal berani nggak penting, modal banyak. Itu pilkada, Pak. Mau jadi sheriff pun kayak gitu sekarang. Ya salah, modal banyak dulu. Sama kayak pilkada ya, Pak. Gitulah dia. Bisa kali emang sini nih. Tugas sheriff itu ya untuk menangkap penjahat sebenarnya, menjaga ketertiban dan terkadang menyelesaikan masalah antar warga, Wak. Jadi RT juga lah gitu ya kan. Banyak lah yang dia pegang ya kan kasusnya. Sheriff justru kalah jumlah atau kalah kuat dari kelompok perampok bersenjata yang lebih brutal. Kali ya, sheriffnya kalah kuat dari perampok itu. Makanya modal berani lah udah ya kan. Karena keterbatasan hukum resmi, banyak warga memutuskan buat mengambil hukum ke tangan mereka sendiri, Wak. Mereka membentuk kelompok yang disebut vigilante. Tujuannya untuk menangkap penjahat atau mengadili koruptor. Coba ya koruptor di Konoha nih hidup zaman itu ya. Tapi kadang mereka justru bertindak lebih kejam dari penjahatnya, Wak. Coba aja bayangin, Wak. Ada seorang yang dituduh mencuri kuda, belum tentu bersalah nih, tapi bisa langsung dihukum gantung tanpa pengadilan, Wak. Ya hukum di tangan dia. Ya gitulah. Nih, salah satu cara menyelesaikan konflik di Wild West dengan cara duel, Wak. Ya kayak kita lihat di film-film nih. Cing ya kan. Itu, Wak, adu cepat nembak-nembak gitu ya kan. Itu kalau ada perselisihan pribadi yang susah atau sheriff nggak mau ngurusin hal macam-macam tadi itu duel tuh ujung-ujungnya. Lagi datang balasnya ya kan. Suruh duel yang kalian gitu. Udah duel. Ya, dari duel ini bukan hanya soal siapa yang cepat menarik pelatu senjata, Wak, tapi juga soal reputasi. Banyak orang yang dihormati atau ditakuti karena hebat dalam duel. Tapi konsekuensinya, Wak, ninggo ya kan. Sedetik lo itu kalah udah mati dia hilang ya. Karena banyaknya perampokan oleh bandit di jalan, terutama korbannya kereta pos dan kereta api penumpang, Wak. Beberapa perusahaan bahkan menyewa agen keamanan swasta seperti Pinkerton Detective Agency. Orang-orang ini dikenal kejam tapi efisien dan sering jadi lawan tangguh bagi para bandit, kayak tentara bayaran. Tentara bayaran ala cowboy. Jadi kesimpulannya, Wak, hukum di Wild West lebih mirip kayak siapa yang punya kekuasaan dialah yang menang. Ya hukum rimba lah namanya pula. Hukum gurun lah. Rimba nggak ada pula rimba di sana ya. Hukum gurun ya. Tapi justru, Wak, karena itu muncullah tokoh-tokoh legendaris baik dari pihak penegak hukum maupun penjahat. Nih aku balik. Semangat kali ceritain Wild West jadi kata.